Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai modernisasi yang dibimbing oleh Ibu Supriyati, SMA Negeri 53 Jakarta. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Anita Putri Oktari, absen 4, kelas 12 IPS 2. Nama saya Priska Nugrasa Putri, absen 10, kelas 12 IPS 2. Nama saya Nurinda Oktaviana, nomor absen 25 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Siti Fasdariska Zawasalam dari kelas 12 IPS 2, absen 33. Modernisasi adalah ilmu sosial yang mengacu pada bentuk transformasi dari negara yang kurang berkembang atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan hidup mencapai masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan sejahtera. Menurut Sujono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Sedangkan menurut Opgum dan Nifkom, modernisasi adalah suatu usaha untuk mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan nyata dan bukan pada angan-angan semu. Dampak positif modernisasi yang pertama ada memperkuat integrasi dalam masyarakat. Salah satu ciri manusia yang modern diantaranya adalah memiliki sikap yang terbuka terhadap segala bentuk pengalaman dan perubahan. Dengan adanya sikap ini, tentunya akan memperlancar proses komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Proses interaksi yang lancar akan mempererat jalinan hubungan antar warga dan juga akan memupuk integrasi sehingga semakin kukuh. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka, seperti masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat membantu meringankan beban pekerjaan serta menghemat waktu dan tenaga. Membuat mereka yakin bahwa dengan iptek akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Di samping itu, adanya kemajuan iptek akan menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin mempelajari lebih lanjut, dan kemudian turut menciptakan hal yang baru lainnya. Contohnya, seperti sistem pendidikan, sistem perekonomian, dan lain sebagainya. Dengan teknologi yang baru seperti fasilitas internet dapat dimanfaatkan dalam menunjang pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Misalnya kemudahan mengakses informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru secara cepat. Yang ketiga, ada kemajuan di bidang industri. Adanya modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Semua kemudahan-kemudahan fasilitas-fasilitas teknik yang ada akan lebih mempercepat proses produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam proses produksi, kemajuan di bidang teknologi, terutama penambahan jumlah mesin-mesin produksi, akan dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini tentunya akan berimbas pada keuntungan yang besar. Yang terakhir, ada kemajuan di bidang transportasi. Saat ini masyarakat sudah dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas transportasi yang mengedepankan kenyamanan, keterjangkauan harga, dan ketepatan waktu. Semua bidang transportasi mulai dari kendaraan bermotor seperti bus, taksi, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut saat ini berlomba-lomba mengembangkan dan menambah fasilitas-fasilitas baru pada armada mereka untuk melayani masyarakat. Dampak dari modernisasi adalah yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, di mana kondisi ekonomi akan menimbulkan dampak sebuah perbedaan yang signifikan di antara masyarakat di daerah tertentu dan di dalam waktu tertentu. Dampak yang kedua adalah terjadinya kriminalitas. Kesenjangan sosial pada suatu negara dapat ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan atau pengangguran. Masyarakat yang miskin dan menganggur dengan penghasilan dan daya beli yang minim akan mulai membandingkan keadaan mereka dengan masyarakat menengah atau bahkan kaya. Perasaan cemburu ini akan mengarah kepada masalah yang lebih serius, yaitu kriminalitas.
di mana masyarakat yang miskin dan menganggur memiliki perasaan cemburu akan berbuat nekat dengan melakukan tindakan kejahatan. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan antisosial, yang melanggar norma-norma sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja yang dimaksud yaitu berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun, serta belum menikah. Penyebab kenakalan remaja terbagi menjadi dua sebab, yaitu 1. Sebab-sebab internal. Di antaranya, pertama, lemahnya kemampuan pengawasan terhadap diri sendiri dan sikap menilai terhadap keadaan sekitarnya. Yang kedua, kurang mampu mengadakan penyesuaian dengan lingkungan yang baik. Yang ketiga, tidak mempunyai kegemaran yang sehat. 2. Sebab-sebab eksternal. Di antaranya, pertama, rasa cinta dan perhatian yang kurang dari orang tua dan guru. Yang kedua, pengawasan yang kurang dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan si anak. Dan yang ketiga, kurangnya penghargaan terhadap remaja oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencemaran lingkungan alam. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi cemar atau kotor. Modernisasi di negara kita yang ditandai dengan dibangunnya berbagai industri dan pembangunan di segala bidang kehidupan telah menyebabkan permasalahan baru dalam lingkungan hidup. Pesan, dengan adanya modernisasi saat ini, semoga dapat membawa banyak dampak positif dalam kehidupan kita, terutama dalam memperkuat integrasi dan memberikan kemudahan dalam hidup, serta kita harus mampu menyelesaikan berbagai perkembangan yang ada sehingga nilai budaya lokal tetap terjaga. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.